Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita patut bersyukur dan kita bangga punya Allah seperti Yesus. Amin. Dia yang telah mati bagi kita, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua. Mari setiap hati kita buka hati kita, terima urapan yang baru dari Tuhan sore hari ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik, yang begitu baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bila sore hari ini kami boleh ada, sebenarnya kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang sudah Kau berikan dan anugerahkan dalam hidup kami. Hingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh menghampiri tata-Mu yang kudus. Mari ya Bapa, sucikan hidup kami. Layakan hidup kami Tuhan, hingga setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami berikan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Karena satu kerinduan kami Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ini Tuhan, hanya kesetiaan yang dapat kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Mari ya Bapa, bila Roh Kudus-Mu sore hari ini tercurah atas setiap umat-Mu. Mari ya Bapa, Engkau melawat umat-Mu pada sore hari ini. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengharapan yang baru. Bahkan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau. Ku rindu Kau. Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan, kami rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan Tuhan, kami rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau. Engkau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu
Lebih sungguh-sungguh lagi kami rindu Tuhan. Rindu Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Haleluya. Rindu Kau, Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima urapan-Mu. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukur di hadapan-Nya. Sembah Dia. Sikadadadadabaya, sikadadadadada. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Angkat hatimu sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya nama Ya Rabaya se. Oh, haleluya. 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 Terima urapan Tuhan Yesus. Kami haus Tuhan. Kami haus Tuhan akan Roh-Mu, akan hadirat-Mu Yesus. Sembah Tuhan. Tinggikan nama-Nya. Angkat hatimu sembah Yesus. Angkat hatimu. Urapan Tuhan turun di Angkat tengah-tengah. suaramu. Naikkan ucapan syukur di hadapan-Nya. Ya la 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 la. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan jamaah-Nya. Dia yang memulihkan. Dia yang memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Ini ya waktu yang terbaik untuk kita memuji dan menyembah Dia. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan sore hari. Mari buka hati saudara. Nyatakan ucapan syukur di hadapan tatanya yang kudus. Jangan ada yang berdiam diri, tapi pergunakan mulut yang Tuhan berikan untuk kita menyembah Dia, untuk kita mengagungkan Dia, sebab Dialah Raja di atas segala raja yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Urapi kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas
buka hati saudara, nyatakan. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Sekali lagi buka hati. Oh, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapanmu menyembahmu, di atasmu menyembahmu, di atasmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Sore hari biarlah Roh Kudusnya tercurah di tempat ini. Mari terima anggur yang baru dari Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hai, anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Aha, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi siapa? Membangkitkan umat pilihan. Dengan sungguh-sungguh katakan hari ini. Hari inilah harinya siapa Bapak Ibu? Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa tak dibuat.
haleluya. Sekali lagi katakan aku baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Sekali berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah naik ke surga Tuhan, untuk menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat
tinggal di hadirat-Mu. Beri tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus yang naik ke surga. Sakatarala namamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu. Mari kita buka hati kita sama-sama sore hari ini, bersyukur atas kebaikan, kasih setia, kemurahan Tuhan. Dia naik ke surga menyediakan tempat yang istimewa untuk setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini bersyukur untuk sore hari ini Bapa Surgawi untuk segala kebaikan, kesetiaan-Mu. Ini percaya Engkau tidak hanya mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga. Dan sediakan tempat yang spesial untuk orang-orang yang setia. Terima kasih untuk sore ini kami memperingati dan merayakan kenaikan-Mu ke surga. Ada berkat-berkat besar yang Kau siapkan bagi setiap kami. Dan lewat kenaikan-Mu ke surga, kami percaya hidup kami dipulihkan, diberkati. Terima kasih Bapa Surgawi untuk sore hari ini dengan penuh sukacita. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan dan kami akan pulang dengan berkat yang ajaib yang tidak pernah kami duga. Tuhan kerjakan secara luar biasa, berkat-berkat yang transenden, yang melewati pemikiran manusia. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu bisa terjadi sebab Yesus naik ke surga. Terima kasih dalam nama Yesus. Berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati, dipulihkan Tuhan katakan amin. Tepuk tangan saudara bagilah kita yang luar biasa. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan sore hari ini saya ingin mengucapkan untuk setiap saudara selamat memperingati dan merayakan kenaikan Kristus ke surga. Tuhan naik ke surga, berkat-berkat besar mengalir dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, tema firman Koda sore hari ini adalah tujuan Kristus naik ke surga. Kenaikan Kristus ke surga sebuah peristiwa sejarah yang real dan nyata, saudara sekalian. Bukan isapan jempol, tapi sesuatu yang real. Kenaikan Kristus ke surga merupakan sebuah peristiwa sejarah yang menempatkan, mendudukkan Kristus ketika dia naik ke surga dalam sebuah posisi yang mulia. Penempatan Kristus ke surga, naik ke surga, membawa dia dalam posisi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus yang tertinggi, yang luar biasa. Sebuah tahta yang tertinggi. Lewat kenaikan Kristus ke surga, ya, posisi yang luar biasa atas alam semesta, jagat raya, itu nyata saudara sekalian. Jadi kenaikan Kristus itu penting sekali sebab itu menunjukkan kuasa yang tertinggi itu, yang dimiliki Kristus itu nyata. Kita melihat melewati kenaikan dia sebagai penguasa tertinggi di jagat raya. Dan satu hal saudara, Yesus naik ke surga itu tidak secara tiba-tiba hilang saudara sekalian. Itu malah tidak teridentifikasi. Ya kurang memberikan sebuah pemahaman yang jelas kalau tiba-tiba Yesus hilang. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu naik ke surga secara perlahan-lahan. Disaksikan oleh saksi yang banyak, bukan satu saudara. Kalau satu bukan saksi, 2 itu cukup saksi. Tapi ini 11 murid Kristus minus Yudas saudara. Nah ini menarik sekali, Yesus naik ke surga kemudian diikuti oleh pandangan para murid. Perlahan-lahan naik ke surga dan kemudian menghilang di balik awan, menembus langit. Jadi ini menunjukkan bahwa kenaikan Kristus ini pasti jelas dan memberikan sebuah informasi bahwa kenaikannya menunjukkan dia ada di tahta yang tertinggi, mengatasi jagat raya. Semua dunia ini ada di bawah kaki Kristus. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lah, kita akan belajar bersama-sama apa tujuan Kristus naik ke surga. Ada banyak. Tapi mungkin saya sampaikan dengan cepat 3 saja saudara sore hari ini.
Kita baca sama-sama di dalam Yohanes ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saja. Nanti di rumah baca semua. Ya, dikatakan dengan jelas di situ, saudara. Yohanes yang ke-14 ayat pertama, 2, 3. Kita baca sama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, apa saudara? Untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara sekalian, ada tujuan Kristus naik ke surga. Kenapa Kristus naik ke surga? Tujuan yang pertama Kristus naik ke surga, ya, untuk mendewasakan kita dan supaya kita belajar untuk menjadi percaya. Jadi kenaikan Kristus ke surga bertujuan mendewasakan para murid. Dan supaya mereka belajar untuk percaya. Yohanes 14 ayat pertama yang kita baca tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Yesus tahu persis bahwa perpisahan yang disampaikan oleh Yesus beberapa waktu yang lalu sebelum kenaikannya kepada para murid itu menghadirkan kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Ya, saudara sekalian, mereka mengalami perasaan takut, cemas, gelisah, bingung, bimbang, ragu-ragu. Ya, bagaimana tidak? Sebab selama ini mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama, tidur sama-sama, kemana-mana bersama-sama, melayani bersama-sama. Tiba-tiba Kristus pergi meninggalkan mereka. Tentu ada sebuah kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa ketika mereka ditinggal oleh Yesus. Sebab selama ini Yesus adalah leader. Mereka kehilangan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang bersimpati dan berempati dalam hidup mereka, pembela yang bisa diandalkan. Ketika ahli Taurat dan orang-orang yang jahat, para Farisi dan pemerintahan menekan mereka, Yesus maju, saudara. Lalu tiba-tiba Yesus menghilang dan mau akan berpisah dengan para murid. Tentu terjadi kegelisahan yang luar biasa di hati mereka. Itu pasti terjadi. Sebab itu Yesus berkata kepada mereka, para murid, saudara sekalian, pada waktu itu, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi percaya yang sesungguh-sungguhnya, yang total, itu akan membuang kecemasan, ketakutan, membuang ketidakpercayaan diri kita, membuang ketakutan akan masa depan para murid dan masa depan kita juga. Kuncinya percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Semakin besar kepercayaanmu dan memberikan hidupmu kepada Kristus, maka takutmu akan berkurang, kecemasanmu akan berkurang, ketidakpercayaanmu akan berkurang. Semakin besar ketidakpercayaanmu kepada Kristus, anxiety-mu, kecemasanmu akan meningkat. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari mengalami sebuah kecemasan yang luar biasa, takut akan masa depan saudara, akan hari esok, bisnismu, pekerjaanmu, apapun kau hadapi hari-hari ini, itu menunjukkan kita kurang percaya, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Amin, saudara. Dia berkata kepada kita juga, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebab ini adalah kunci mengatasi semua ketakutan. Apakah engkau hari ini datang dengan ketakutan, kecemasan tentang hari esokmu, tentang apa yang kau akan lakukan besok, sebulan, setahun ke depan? Kau merasa cemas dan takut. Tuhan berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Yesus.
Percayalah kepadaku. Kalau hari ini kau takut, cemas, bimbang dan ragu, itu tanda bahwa kita kurang percaya. Kita tidak percaya kepada Allah. Di gereja Pak, itu bukan ukuran. Orang ini di gereja belum tentu percaya. Tapi orang yang percaya kepada Kristus rajin di gereja, di rumah Tuhan. Amin saudara. Hari ini jawaban untuk saudara. Tidak kebetulan kau datang hari ini. Kalau engkau sedang anxiety, cemas, takut, bimbang, ragu. Menghadapi hidup saudara yang tidak pasti karena pandemi, karena krisis, karena usia yang makin bertambah, apapun yang terjadi. Tuhan berkata kepada saudara, jangan takut, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Maka semua takutmu akan sirna, keberanian datang, esok masa depan yang terbaik pasti menjadi milik saudara. Sebab percaya Tuhan baik, berikan tepuk tangan bagilah kita. Haleluya. Percaya yang seperti apa yang Tuhan mau? Ya, percaya yang total, yang bulat, yang bundar. Percaya yang sepenuhnya saudara. Bukan yang biasa-biasa saja. Jangan average percayanya, total, penuh. Sepenuhnya. Yesus itu pernah menegur para murid, dikatakan sesat saudara. Saudara mungkin berkata sesat itu artinya imannya bengkok. Tentu itu sesat. Tidak percaya. Iya. Sinkretisme, menggabungkan keyakinan kita dan keyakinan yang lain. Iya. Tapi Yesus mengatakan sesat kenapa? Karena para murid kurang percaya. Itu sesat saudara sekalian. Kaget gak saudara? Sebetulnya orang yang kurang percaya itu percayanya sedikit. Dan kalau orang itu kurang percaya, sebetulnya dia tidak percaya saudara. Coba renungkan saudara sekalian. Dia tidak percaya dia. Percayanya sedikit. Jadi hari ini Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang percaya supaya semua ketakutan hilang. Amin saudara. Saya nggak tahu apa masalahmu, tapi masalahmu juga adalah masalah Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Saudara, satu ketika seorang datang bawa anaknya yang sakit ayan. Mohon belas kasihan Tuhan Yesus, nanti baca di Matius 17 supaya menyingkat waktu. Mengatakan bahwa anakku ini sakit ayan, menderita. Sering jatuh ke air, sering jatuh ke api. Tolong Yesus sembuhkan dia. Aku sudah datang kepada muridmu tapi gak sembuh. Yesus menghardik anak itu. Dihardik. Dan seketika itu juga setan keluar dari tubuh anak muda itu. Dan seketika itu juga dia sembuh. Jadi orang sakit itu bisa karena setan. Bisa. Tapi tidak semua sakit karena setan. Jadi hati-hati. Ini keluar setan. Jadi ayannya itu karena setan saudara. Bisa terjadi, hati-hati. Lalu kemudian saudara secara diam-diam para murid datang kepada Yesus. Yesus, guru, kenapa aku gak bisa menyembuhkan orang yang sakit ayan dan mengusir setan? Yesus katakan apa? Karena kamu kurang percaya. Jadi kurang percaya identik dengan sesat saudara sekalian. Ini baru tahu kita, lebih jelas. Karena kamu kurang percaya, Yesus mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung ini dari sini pergi ke tempat lain. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kata Yesus. Ayo tingkatkan iman percaya kita. Analoginya lebih baik kita jadi orang ateis saudara sekalian. Ya sekalian tidak percaya. Tapi dikatakan percaya di gereja dan sebagainya KTP Kristen. Tapi kita kurang percaya. Makanya cemas, takut, gelisah merongrong kita. Buktikan. Orang Kristen yang percaya Tuhan total, bulat, bundar, tidak persegi, tidak lonjong saudara sekalian. Apa yang terjadi hidupnya? Dia tidak akan takut menghadapi apapun juga, dia berani. Kenapa? Yesus berkata, saudara pada waktu itu. Dia mengatakan dengan jelas kepada para murid, kepada kita hari ini. Ya, janganlah gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Hari ini apa kau percaya? Orang yang percaya sama Yesus itu hidupnya kalau kemana-mana tanya Yesus. Bisnis apa tanya Yesus. Mau apa-apa tanya Tuhan Yesus. Mau pergi kemana, mau urusan apa, mau melakukan sesuatu tertentu. Saudara
Dia akan tanya Yesus, melibatkan Yesus, itu orang percaya. Hari ini saudara, Yesus naik ke surga supaya kita jadi dewasa dan belajar percaya. Kalau kita percaya masih nanggung-nanggung, ini kesempatan baik. Kalau hatimu gundah gulana, lagi cemas, lagi anxiety, percayalah kepada Allah. Sederhana, sangat simple. Dan Tuhan memberikan sebuah keberanian dan masa depan terbaik untuk kita. Amin saudara. Siapa percaya Tuhan bisa mengubah hidup kita dalam krisis, apapun juga menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Berikan tepuk tangan bagilah kita, sorak-sorai bagilah kita. Haleluya. Yesus naik ke surga supaya mereka belajar dewasa. Kenapa saudara? Keberadaan Yesus yang terus-menerus ada dan tidak meninggalkan para murid, itu menimbulkan ketergantungan yang tidak perlu. Hal-hal sepele, kecil, biasa-biasa saja membuat mereka sangat bergantung dan melihat fakta bahwa para murid ini menjadi penonton, santai, rileks, biasa saja, tidak terlibat dan tidak berkembang dan kurang percaya kepada Tuhan saudara. Kenapa? Karena Yesus terus-menerus ada dekat dengan mereka pada waktu itu. Sehingga mereka menjadi penonton yang setia. Mereka tidak melakukan sesuatu dengan seharusnya, sebaiknya. Mereka cenderung hanya menonton dan tidak berkembang hidup mereka. Mereka tidak melakukan sesuatu yang penting, yang luar biasa. Sebab mereka hanya terus-menerus menjadi penonton, cheerleaders saudara sekalian. Penggembira saja, tidak. Yesus naik ke surga supaya mereka menjadi dewasa. Ya, menjadi dewasa. Dan contoh orang yang dewasa itu, bukti pertama itu bertanggung jawab. Dewasa itu tidak hanya tambah umur sekalian. Kalau dewasa tambah umur berarti ya kalau umurnya nambah, saudara sekalian dewasa. Tidak. Kalau umurnya nambah, umurnya yang tambah tua. Tapi belum tentu tambah dewasa, belum tentu. Jadi kalau orang tambah umur itu tidak identik dengan dewasa, enggak. Tambah tua iya. Dewasa belum tentu. Karena harus dibuktikan dengan tanggung jawab. Bukti orang-orang yang dewasa. Jadi bedakan antara chronological age dan mental age. Beda. Chronological age itu adalah usia kalender. Nambah umur, happy birthday. Itu nambah umur, tapi belum tentu dewasa. Mental age itu kesehatan atau peningkatan mental. Mentalnya berkembang dan harus mengikuti pertambahan usia. Kalau tidak, childish, kekanak-kanakan. Pernah kau menjumpai orang-orang yang umurnya nambah terus, tapi kayak anak kecil? Jarang bertanggung jawab. Dan ketika Kristus naik ke surga, ada salah satu tanggung jawab diberikan kepada orang-orang Kristen yang dewasa, seperti saudara dan saya. Kita mesti menunjukkan kedewasaan Kristen kita bukan berapa lama kita menjadi Kristen. Tidak saudara. Puluhan tahun di gereja itu bukan jaminan kedewasaan. Ketika kita melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan satu perintah yang sangat krusial, yang sangat penting sebelum Yesus naik ke surga. Yang terakhir, pesan terakhir. Jadikan semua bangsa muridku. Apakah hidupmu dan hidupku itu memberkati orang? Menginjili, bukan khotbah, tidak. Memberikan dampak, famili, keluarga, teman, semua, sekantor, semua. Apakah saudara dan saya, dimanapun kita berada, sadar bahwa ada tugas sebagai orang Kristen dewasa untuk menyampaikan kebenaran firman, berita sukacita. Kadang-kadang kita begitu egois. Jadi kita gak sadar bahwa perintah terakhir, pesan terakhir, sebelum Kristus naik ke surga yang kita peringati rayakan hari ini, jadikan semua bangsa muridku. Tugasnya siapa? Tugas kita, para murid. Kita juga murid. Tongkat estafet itu diberikan kepada kita. Kristus di dunia, dia menyampaikan berita, Injil, kebenaran. Dia naik ke surga, tongkat estafet, tugas tanggung jawab itu menjadi milik saudara dan saya. Tapi seringkali kita terlalu ringan, santai dan bergurau dengan banyak hal dan tidak sadar ada tugas utama sebagai Kristen dewasa. Kita seringkali ingin sebagai orang-orang Kristen dewasa. Aku dewasa, tapi seringkali kita childish. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Keinginan Tuhan yang terakhir. Saudara sekalian, dunia itu mencatat dengan jelas, saudara. Sebetulnya pada waktu itu
Ketika gereja mau bertanggung jawab, orang-orang Kristen mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dan menjadi garam dan berkat bagi banyak orang, dunia ini akan dimenangkan bagi Tuhan. Karena pada waktu itu Kublai Khan itu cucunya Genghis Khan dari Mongol. Itu punya kekuasaan yang super luar biasa. Hampir seluruh Asia, Indochina, Eropa Tengah, Eropa Timur dikuasai sama Genghis Khan. Luar biasa. Ya, cucunya yang melakukan waktu itu, Kublai Khan tersebut. Dia cucu dari Genghis Khan. Kenapa saya katakan itu suatu peluang yang sangat luar biasa yang bisa jarang ditemukan. Karena ternyata Marco Polo, seorang pedagang, penjelajah dari Italia, itu dekat teman karibnya dari Kublai Khan. Dan Kublai Khan ini senang dengan Marco Polo, Kristennya bagus, ciamik, pelaku firman. Dan dia mengatakan, aku mau kamu kirimkan guru agama Kristen dan misionaris ke Mongol. Aku mau belajar iman Kristen. Dan rakyatku semua, sudah bisa bayangkan kalau Kublai Khan ini menjadi Kristen. Wow, begitu banyak orang jadi anak Tuhan, saudara. Secara resmi Kublai Khan mengirim surat ke Paus Gregorius X. Paus Gregorius X disurati khusus minta 100 misionaris. Gereja terlalu egois, gereja berpolitik, cari kepentingan diri sendiri. Bingung dengan keinginan pribadi. Tidak pernah terjadi kesempatan yang luar biasa, peluang penginjilan yang luar biasa terbuang sia-sia, saudara. Sayang sekali, saudara. Mereka tidak mendengar suara Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini, saudara, ingat satu hal, Tuhan ingin kita dewasa. Sama seperti kepada para murid. Dan orang yang dewasa dalam Tuhan itu adalah orang yang melakukan tugas tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang terakhir sebelum dia naik ke surga, jadikan semua bangsa muridku. Ini bukan tugas pendeta, saudara. Semua kita orang percaya, murid-murid Yesus. Yesus naik ke surga yang pertama tujuannya untuk mendewasakan para murid dan saya dan saudara. Dan supaya kita belajar percaya. Amin, saudara. Percaya yang sungguh, yang bulat, yang bundar, bukan yang persegi, bukan yang lubang. Percaya yang total, yang bundar. Dan saya percaya semua kegalauan akan pergi, kegelisahan akan pergi, masa depan terbaik pasti menjadi milik kita. Saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus hari esok selalu paling baik. Berikan tepuk tangan bagilah kita. Yang kedua, Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga. Ya, sering kita dengar. Penting sekali. Nah, kalau Yesus tidak naik ke surga, siapa yang sediakan tempat untuk saudara dan saya? Jadi memang lebih baik Yesus naik ke surga. Karena dia menyediakan tempat yang indah untuk kita. Yohanes 14 ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, garis bawahi, menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu berada. Tuhan itu cinta sama saudara sama saya. Dia kepingin dekat terus. Dan naik ke surga, sediakan tempat. Turun lagi, jemput saudara dan saya. Supaya di mana Yesus berada, kita berada. Artinya Yesus mau dekat dengan kita. Tapi seringkali kita yang mau jauh dari Tuhan. Saudara sekalian, dengan hidup kita, kesibukan, kerepotan kita, ego kita gak punya waktu untuk Tuhan. Tuhan itu baik memberkati kita hidup sampai hari ini, menyelamatkan kita, dia naik ke surga, sediakan tempat. Tapi kita mau menjauh terus dari Tuhan. Ini enggak cengli, mau cengli kalian. Enggak benar. Adakah dalam hatimu ingin dekat, memuji, menyembah, cari wajah Tuhan? Atau saat pendari yang dipikirkan soal duit, uang, kekayaan, harta, tuku, kerjaan? Iya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau satu-satunya itu fokus kita, itu menjadi berhala, sangat berbahaya. Apakah engkau punya waktu untuk Tuhan? Saudara dikatakan menyediakan tempat. Tempat apa? Di surga.
Saudara, surga itu ada loh saudara. Amin. Siapa percaya surga itu ada? Beri tepuk tangan bagi lagi itu. Amin. Surga itu ada. Alkitab katakan. Yesus katakan. Ada banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, punya kasih karunia, dibawa ke surga. Tapi banyak orang juga aliran tertentu, paham tertentu seperti fatalism, seperti nihilism, reinkarnasi, tidak percaya bahwa ada surga. Surga itu bukan tempat, tapi situation, suatu kondisi keadaan yang berbahagia sukacita. Saya setuju bahwa surga itu berbicara tentang sukacita, kebahagiaan, suasana yang indah, yang luar biasa tanpa air mata. Saya setuju, tapi surga itu place. Place itu tempat saudara sekalian. Kalau orang-orang tertentu tidak percaya dengan surga, banyak, gak seringkali hidupnya serampangan saudara. Reinkarnasi, kalau engkau baik hidupnya di dunia, ya mati, ya gak ke surga, ya berreinkarnasi, jadi presiden, jadi orang kaya, jadi orang hebat, ya luar biasa. Kalau hidupmu tidak bagus, jadi apa? Jadi kacoa, jadi tikus, jadi kadal, jadi ayam. Makanya lihat, banyak orang kadang-kadang ngomong sama ayam, ayam sini yam, kesini yam. Dia berpikir bahwa ayam itu adalah nenek moyangnya. Saudara. Ini paham-paham kelihatannya lucu, tapi terjadi. Saudara sekalian, hari ini sadar Yesus naik ke surga. Amin saudara. Surga itu ada, Tuhan siapkan untuk saudara. Hari ini yang susah datang karena menderita, karena sakit yang belum sembuh sampai hari ini. Banyak problem, banyak air mata, rasanya hidup ini kok berat. Ada pengharapan, ada rumah di surga untuk saudara. Amin saudara. Sekalipun kau sakit hari-hari ini, menderita, hatimu susah, banyak hal yang buruk saudara. Tapi kau punya pengharapan yang pasti. Kalau hari-hari kau gak punya rumah, masih kontrak dan sebagainya, gak masalah. Saudara, tapi suatu ketika kau punya rumah di surga. Ini penghiburan kita, ini kekuatan kita. Supaya kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, susah, penuh air mata, sedih, tidak pasti dan merasa hidup berat, tidak pernah ada peningkatan dan seringkali menghadapi begitu banyak persoalan, masalah yang tidak pernah selesai, terus terjadi seperti gelombang pasang laut, seperti langit akan runtuh dalam hidup kita saudara. Hari ini berita baik, Yesus naik ke surga, siapkan rumah yang baik untuk saudara. Ini berita yang menghibur kita. Udahlah bertahan paling lama kita berapa lama di dunia? 70 tahun, 80 tahun. Ya. Kalau saudara hari ini umurnya 60 tahun, setunggu diinteni ya. 10 tahun lagi ada sorga sekalian. Enak toh saudara. Makanya setia, jangan suka absen. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Setia cari Tuhan. Di dunia ini sementara 60, 70 tahun, 80. Tapi kekalnya di sorga. Manusia berusaha cari mati-matian yang sementara yang fana ini kerjanya luar biasa. Kalau mati ditinggal semua. Ya bukan berarti kita nggak boleh cari uang menjadi kaya, boleh saja puji Tuhan. Tapi itu sementara. Kalau sudah usianya sekarang 69 tahun, kalau 70 tahun kontraknya ya kurang setahun saudara. Siap-siap aja. Nah ini kan sekarang realitas yang jelas, yang realistis. Kalau usia umur 69 saat ini saya nggak tahu siapa. Dan ternyata 70 tahun batas usia saudara. Tahun depan saudara pulang ke surga. Tidak apa-apa. Karena kualitas rumah di surga itu bagus, baik, luar biasa, indah. Ya, jalannya. Makanya saya katakan jangan terlalu senang di dunia. Mau lama-lama digandoli. Loh. Sebagus-bagusnya rumah saudara semewah di dunia, jauh lebih bagus di surga saudara. Rindukan surga. Jangan gandoli di dunia terus. Makanya perhatikan baik-baik saudara. Ayo. Ya kualitas di surga tergantung dari kiriman saudara. Kalau materialnya bagus, semuanya bagus, rumah surga bagus yami. Kalau jelek gimana ngirimnya Pak? Ngirimnya gampang. Kasih orang miskin, orang sederhana, sumbang gereja.
Saudara nggak mungkin bisa ngirim uang ke sorga. Gimana caranya? Nggak bisa. Saudara kaya raya triliunan mati ditaruh paling baju satu. Saudara. Yang bisa saudara bawa itu apa? Amal saudara, kesetiaan, cinta, pelayanan saudara. Persembahan saudara di gereja, di mana engkau berada, kolektor saudara. Persembahan perpuluhan semua. Itu diperhitungkan, dibawa sebagai material di sorga. Engkau gak bisa ngirim lewat rekening ke surga, gimana caranya? Enggak bisa. Kalau engkau diberkati hari ini, jangan pelit-pelit. Gereja butuh apa? Ayo. Pak Kris sudah ngirim, semua ngirim, butuh ini. Ya ada 1-2 tapi belum. Saudara, ayo kita punya kualitas rumah yang baik di surga. Buat apa sih? Kita himpun terus uang, kekayaan, harta emas, berlian, disimpan terus. Saudara gak bisa pakai semua itu semua, gak bisa. Secukupnya. Kalau mati ditinggal, saudara. Gimana caranya supaya menjadi abadi harta saudara? Luar biasa. Kiriman ke sorga. Itu lakukan. Jangan tunggu tua, sekarang ini lakukan. Semakin banyak hartamu di sorga. Gimana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Saudara, rumah di dunia ini boleh bagus luar biasa. Dari marmer Itali. Tapi ingat saudara sekalian, kau lihat di dunia ini, di televisi, media sosial, pengacara semua. Istri menghancurkan suami, suami menghancurkan istri. Anak-anak menghancurkan papa mama menghancurkan anak-anak. Rumahnya besar, tapi dingin, tidak warm. Di dalamnya itu saudara sekalian gak ada damai, sukacita, kebahagiaan. Berantem, ribut. Saling bantai di pengadilan. Kemarin saya ketemu sama Dr. Johan pendeta. Dia nanganin suami istri hamba Tuhan. Yang perempuan kaya, ratusan, miliar mungkin sekalian. Suaminya ditendang begitu saja. Dikasih uang. Saling tuntut di pengadilan. Memalukan. Tapi di surga beda. Amin saudara. Ya, membangun rumah yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Sukacita terus menerus, kebahagiaan, damai yang luar biasa. Semua yang kau inginkan di dunia yang tidak terpenuhi bisa terpenuhi di surga. Keindahan yang luar biasa. Taman, kebun semua, lebih dari apapun juga. Kedua, ketiga terakhir. Kristus naik ke surga. Supaya saudara dan saya mendapatkan kuasa yang penuh, yang dahsyat. Kalau Kristus tidak naik ke surga, nggak bisa. Roh Kudus, the power of God tidak akan turun dalam hidup kita, saudara. Tapi ketika Kristus naik ke surga, saudara itu punya Roh Kudus. Diberikan cuma-cuma gratis. Tapi banyak orang tidak menyadari dalam dirinya ada the power of God, kuasa Allah yang luar biasa. Tidak menyadari dan tidak memakai kuasa yang transenden, yang melebihi apapun juga. Hidupnya biasa-biasa saja. Padahal harusnya luar biasa. Yesus naik ke surga, engkau diberikan kuasa yang tidak terbatas. Dalam diriku, dirimu, ada Roh yang kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Loh saudara, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus diutus diberikan kepada saudara. Roh Kudus bicara kuasa Allah yang transenden luar biasa. Melebihi apapun juga. Kuasa dalam bahasa aslinya dunamos. Dunamis, berkembang, dinamis. Berkembang, saudara sekalian menjadi dinamo. Berkembang jadi dinamit. Jadi kalau engkau punya kuasa Roh Kudus, Roh Allah dalam dirimu dan menyadari Kristus naik ke surga, berarti Roh Kudus dalam diri saudara, diri saya, artinya yang dinamis, yang dinamis, yang hidup, yang bergerak itu ada dalam dirimu. Saudara, luar biasa. Dinamo itu api, penggerak. Ada api yang luar biasa membakar saudara. Gairah, hidupmu bergairah, hidupmu bersemangat. Tidak patah semangat, tidak hancur, percaya diri, yakin masa depan. Dinamit, explosive, explosion. Ada ledakan, hidupmu luar biasa. Nah ini seringkali orang itu
Ada Roh Kudus Pak. Saya bingung saudara. Kadang-kadang orang itu tidak sesuai perkataannya, kehebohannya dengan kenyataannya. Saudara, Alkitab mengatakan kalau kita ya bisa meresponi kenaikan Kristus ke surga, Alkitab mengatakan dengan jelas. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Jadi kalau engkau punya Roh Kudus, ada penghibur. Engkau susah, menderita, cemas, menghadapi apapun juga. Hidupmu akan berbeda dari orang-orang yang tidak punya Roh Kudus. Saudara, tapi kenyataannya begitu banyak orang Kristen yang dikatakan begitu lama menjadi Kristen. Dan ada Roh Kudus, penuh Roh Kudus, tapi hidupnya susah, sedih, menderita, cemas dan takut. Alkitab mengatakan Roh Kudus datang itu menghibur kita. Ada penghiburan. Sebesar apapun masalah saudara, ada penghiburan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saudara. Apakah kita sadar ada penghiburan Allah? Adakah sukacita itu dalam hidup kita? Apakah setiap hari dipenuhi dengan sebuah kegelapan, wajah yang gelap, hidup yang gelap, gerakan-gerakan yang gelap, ketidakpastian yang gelap? Sadar ada penghibur Yesus Kristus dalam bentuk Roh Kudus dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus itu kita karyakan, kita kerjakan, akibatnya Yohanes 14 ayat 12 dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Tampilkan? Oh, enggak dimasukkan mungkin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau Roh Kudus itu diberikan, Roh Kudus datang dan kau percaya dan yakin Roh Kudus itu ada dalammu. Saudara bisa melakukan hal-hal yang pernah Yesus lakukan. Kuasa Yesus itu bisa Anda lakukan. Bahkan Anda bisa melakukan melebihi dari apa yang Yesus pernah lakukan di muka bumi. Saudara, pertanyaannya siapa saudara dan saya? Percaya enggak ada Roh Kudus dalam diri kita? Saudara, ini penting saudara. Pertanyaan yang sangat krusial dan sangat important. Sangat penting sekali. Apakah kita sadar bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita? Ayo renungkan. Atau ya katanya apa ada? Katanya. Dan apakah pertanyaan kedua, Anda setelah kau yakin Roh Kudus dalam dirimu, apakah Anda mengaplikasikan? Apakah Anda mempergunakan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita? Apakah kita mempergunakan kuasa Allah itu? Kalau saudara berpikir bahwa dalam dirimu tidak ada Roh Kudus, saya sulit untuk mengatakan. Tetapi kalau mengatakan bahwa engkau punya Roh Kudus, Roh Allah ada dalam dirimu, tetapi engkau tidak pernah mempergunakan kuasa Roh Kudus, ini juga payah sekalian. Susah. Satu ketika seorang petani menemukan sebutir telur. Mungkin sudah pernah mendengar, cukup besar. Tentu bukan telur ayam. Dirami oleh ayam-ayam sang petani. Kemudian pecah, muncul. Beda bukan ayam, Raja Wali. Wow. Ya ayam sama Raja Wali memang beda saudara. Siapa yang bilang sama? Makin besar, makin berbeda. Ayamnya cipret kecil. Raja Walinya, waduh besar. Sayapnya, bentangannya luar biasa. Tapi selama Raja Wali ini tidak menyadari siapa dirinya. Dan kekuatan kuasa apa yang bisa dia kerjakan dalam hidupnya. Sampai mati Raja Wali tetap ayam. Tidak ada apa-apanya. Sama. Tapi ketika dia menyadari bahwa aku burung Raja Wali, ikon kekuatan. Punya sayap yang luar biasa, bisa terbang. Mengatasi badai. Dia akan berbeda dari ayam. Sekali. Saya tanya, engkau sadar enggak? Engkau ayam atau Raja Wali? Saudara? Kita tuh ayam atau Raja Wali saudara. Apa engkau menyadari ada kekuatan dalam diri kita? Dan apakah engkau mempergunakan kekuatan kuasa Allah untuk bekerja? Kuasa apa yang terjadi? Kalau kau sadar, apa yang terjadi? Kuasa memberkati hidup, memberkati orang lain, memulihkan orang. Kuasa untuk merubah hidup orang lain juga, merubah hidupmu. Kuasa untuk memberkati orang lewat perkataanmu, lewat hidupmu, perilakumu, tingkah laku saudara.
kuasa untuk mengubah dunia, kuasa mengubah lingkungan saudara menjadi berbeda. Kuasa yang dahsyat, bahkan kuasa saudara sekalian mengusir setan. Ya. Mengalahkan kuasa iblis, mengusir setan demi nama Yesus. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Kuasa memegang ular. Dan sekalipun kau minum racun yang maut, engkau tidak akan mati. Markus 16, 17, 18. Dikatakan dengan tumpang tangan orang sakit disembuhkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara yang percaya? Tanda-tanda yang menyertai saudara. Apakah kau yakin kau percaya? Ini penting, jangan-jangan kita nggak yakin. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wow. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, hari ini apa engkau sadar Yesus naik ke surga dan memberikan kuasa yang luar biasa, saudara? Dan apakah engkau mau mempergunakan kuasa Allah? Tempo hari sempat datang waktu papi mami masih ada pendeta dari luar kota. Dia pergi sendiri, saudara, masuk ke kampung-kampung, mertamu, dikasih makan minum, dimakan diminum. Pulang rumah pucat, hampir pingsan, muntah-muntah keluar hitam. Wah, diracun. Ayo doa. Dalam nama Yesus, muntah. Dan ketika didoakan dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba wajahnya mulai merah, pulih, sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara bisa melakukan itu. Saya pernah khotbah, saudara. Waktu yang lalu di satu kota di Jawa Timur. Saya mau turun khotbah, Roh Kudus mengatakan jangan turun lagi. Tantang ada sepasang suami istri mau cerai. Kasih tahu, aku tidak suka dan akan pulihkan mereka. Saya katakan dalam nama Yesus waktu itu sekalian. Ada pasangan suami istri hari ini yang melakukan sesuatu yang salah, yang akan bercerai. Tapi Tuhan akan pulihkan hidupmu. Temui saya kalau mau nanti selesai ibadah. Tapi terserah saudara. Saudara pulang kebaktian, selesai udah semua, suami istri datang. Nangis-nangis. Doakan saya, Pak. Saya itu kami, Pak. Kami sepakat pulang gereja kebaktian mau cerai. Tapi Tuhan berkata hari ini kepada lewat Bapak. Kami bertobat, Pak. Tolong doakan kami. Saya enggak tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Saudara punya kuasa. Amin, saudara. Di dalam dirimu ada kuasa. Yesus naik ke surga. Supaya kuasa, hidup yang penuh kuasa menjadi milik saudara. Kuasa diberkati, memberkati, memulihkan, dipulihkan, menyembuhkan, disembuhkan. Itu menjadi milik saudara. Di persoalannya engkau harus sadar bahwa engkau punya Roh Kudus. Dan pergunakan kuasa Allah itu dengan sesuatu yang baik. Percaya hidupmu akan berubah. Kenaikan Kristus ke surga, 3 berkat saya sampaikan. Saya berdoa semalam hari ini engkau pulang dan sadar ada kehendak Tuhan yang luar biasa supaya hidupmu pulih dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Tolong pemain musik. Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Mari kita bawa kita sama-sama menyelesaikan ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Percaya kenaikan Kristus mengimpartasi firman kebenaran merubah hidup kita. Dan masa depan kita menjadi berbeda dan berubah menjadi jauh lebih baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu,
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih sungguh-sungguh sepenuh hati dengan semangat. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu. Siapa yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yang mau diurapi Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu siapa yang percaya kuasa Allah, yang percaya Roh Kudus, yang percaya kuasa Allah bekerja, menyembuhkan, memulihkan. Haleluya. Sembah Dia, terima kuasanya. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu yang percaya, yang percaya. Yang percaya ada Roh Kudus, yang percaya dipakai Roh Kudus. Haleluya. Ku mau menyembahmu. Sama tangan-tangan diangkat, pulihkan jemaatmu. Haleluya. Oh ya God. Tuhan jamah, Tuhan bicara. Tuhan bicara, Tuhan sembuhkan. Sekali lagi lambaikan tanganmu yang percaya kuasa urapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu buka hatimu, jangan keraskan. Haleluya. Sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang percaya kuasa, percaya urapan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Sembahlah Yesus. Terima kuasa, terima urapan. Kenaikan Kristus menghadirkan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, kuasa Allah bekerja. Haleluya. Kedewasaan terjadi, kepercayaan meningkat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Bersyukur untuk hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau naik ke surga, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada dalam hidup kami dan hati kami. Kami percaya hari ini Tuhan kenaikan-Mu memberkati kami secara luar biasa. Hidup kami berbeda, tidak sama seperti kami datang. Engkau melawat kami, memulihkan, menyembuhkan, memberkati. Dan lewat hidup kami memulihkan, memberkati orang lain. Mengimpartasi kerajaan surga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Berkati semua jemaat usaha pekerjaan mereka. Dalam krisis apapun kami percaya Tuhan menjaga, melindungi, karena berkat Tuhan tidak bisa diambil oleh kuasa, oleh kekuatan apapun. Kalau sekali Yesus memberkati sampai kiamat, sampai apapun juga, sampai Tuhan datang, berkat Tuhan terus datang dalam hidup kami. Berkati usaha pekerjaan jemaat, toko mereka, adonan mereka, keranjang mereka, kebun mereka, sawah mereka, semua yang mereka miliki diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani sore hari ini dengan sepenuh hati, berkorban, berkeringat, memberikan terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Pakai mereka semua, suami, istri, anak semua diberkati Tuhan. Secara ajaib Tuhan, kami serahkan mereka dalam Tuhan. Supaya mereka makin dipakai, diurapi Tuhan secara khusus, secara
pribadi Tuhan. Kami percaya orang yang melayani Tuhan itu dicintai Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu diberkati Tuhan. Orang yang memberikan hidupnya bagi Tuhan itu dinilai positif oleh Tuhan. Terima kasih untuk malam ini, berkati bangsa negara kami Tuhan. Menolong dalam krisis apapun, pandemi apapun. Kami percaya surga tetap bisa memberkati Indonesia. Berkati Pak Jokowi dengan jajarannya, berikan hikmat yang terbaik. Supaya boleh menghasilkan keputusan yang terbaik. Supaya kami keluar dari krisis dan pandemi boleh berlalu. Berdoa untuk orang-orang dalam bencana yang lagi susah. Pelihara mereka sebab mereka adalah umat Tuhan, kecintaan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia. Indonesia dalam hati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati masa depan kami secara ajaib. Ke depan kami percaya setiap kami makin dipulihkan Tuhan. Saya katakan kata-kata iman. Katakan amin kalau engkau percaya seperti imanmu terjadi. Diberkatilah suamimu. Diberkati istrimu. Diberkati anak cucu menantumu. Diberkatilah orang tua mertuamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan. Diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Terutama diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Saudara terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati. Katakan amin. Tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat malam, jamaat bisa bersaat teduh sebentar. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.